sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Poltak Parulian Sitompul masih aktif mengajar dan punya tubuh yang bugar di usia 70-an tahun, membuat Pak Poltak selalu bersyukur. Bayangkan saja, sebelumnya Pak Poltak pernah terkena serangan jantung, tepatnya pada 10 tahun lalu. Saya pernah sakit jantung lah istilahnya itu. Konsultasi ke dokter, maka kami putuskan tidak dioperasi, dibedah, tapi menggunakan ring. Meski awalnya sempat dilema, akhirnya ia memutuskan untuk menuruti saran dokter untuk menjalani pemasangan ring. Alhasil, kini sudah ada 2 ring jantung yang terpasang. Pola hidup Pak Poltak dulunya memang tidak sehat. Ia sering merokok dan begadang. Pola makannya pun tak teratur. Mungkin karena banyak merokok, banyak makan makanan yang berkadar gula tinggi, fat tinggi, kurang mengatur ritme makan, sehingga ya tubuh juga tidak mampu menerima semua beban itu, maka terjadilah penyumbatan pada pembuluh darah. Namun, kini ia sudah kembali sehat. Lantas apa yang dilakukannya untuk bisa pulih dari penyakit jantung? Sampai sekarang saya menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan semua itu. Dan sampai sekarang sudah hampir sekitar ya 5-8 tahun saya menggunakan teknologi laser. Hidupnya nyaman, produktivitas tidak berkurang, dan semua seperti seolah-olah tidak mendapat atau tidak sakit jantung. Itu yang saya rasakan. Terima kasih teknologi laser, saya sudah sehat. Kami selalu senang kalau bisa menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Sebagaimana Anda lihat, kami bahagia menyajikan program Go Healthy ke hadapan pemirsa setia Metro TV. Pemirsa, salam sehat dari kami. Saya Coki Sitohang, di sini ada Bang Paidon Lumbantoruan, ada Mbak Pretisya Suvarli. Kami bertiga akan mengawal bincang santai dengan seorang narasumber yang barusan profilnya Anda lihat. Apapun pendidikan Anda, profesi, jabatan, serangan jantung tidak mengenal strata. Ingat, saat penyakit ini menyerang, bukan hanya Anda yang terdampak, tetapi juga seluruh keluarga, orang-orang yang Anda kasihi, yang peduli pada diri Anda, akan merasakan penderitaannya. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah serangan jantung, mulai sekarang juga. Orangnya ada di sebelah saya, orang yang menurut saya pribadi belajar betul dari suatu kejadian yang bisa saja merenggut nyawa suatu ketika. Padahal jasanya masih dibutuhkan oleh negara. Horas Amang. Horas. Betul. Amang Poltak. Terima kasih sudah siapkan waktu. Ya, sama-sama. Jadi Pak Poltak ini, pemirsa, adalah orang yang aktif mengajar dan berkontribusi pada negara di bidang pendidikan. Ya. Masih ngajar bidang apa, Amang? Ekonomi. Sudah berapa tahun mengajar? Hampir 40 tahun lebih. Pensiunnya itu di umur berapa sih? Umur 70. Loh, sekarang bukannya Pak Poltak diperpanjang? Oh, Anda bersyukur untuk itu? Bersyukur, sangat bersyukur sekali. Jadi Pak Poltak ingin bercerita mengenai masalah kesehatannya. Beliau punya masalah kesehatan dulu, dan itu bukan ditolak ya, Bapak ya. Memang betul terjadi ya. Terjadi. Tetapi pemirsa, sudah meningkat kualitas kesehatannya, bahkan per hari ini, karena penggunaan teknologi laser. Bapak dulu punya masalah di pembuluh darah jantung ya. Betul. Tadi yang saya lihat di video kan seperti itu. Betul. Bahkan sebenarnya itu serangan jantung, Pak. Saya kira iya. Saya kan belum tahu itu apa jantung apa tidak. Ini kejadiannya kapan, Pak? Dan waktu itu Bapak lagi ngapain? Pulang makan dengan temen. Biasanya kan kita makan tuh bareng-bareng. Lalu jalan kok jadi sesek napasnya. Wah, ada apa ini? Kan tidak pernah sakit saya. Sakitnya di sebelah kiri, lemes langsung, nggak bisa bernafas gitu, ngap-ngap gitu. Ya periksa sana sini dokter, makan obat. Nah itu jalan keluarnya waktu itu ada 2, bedah, operasi jantung atau pasang ring. Pak, pas waktu dicek ke dokter ditemukan apa saja tuh Pak? Hanya itu.
Ada sumbatan? Ya. Sumbatannya ingat berapa persen, Pak? Ya, ada yang mendekati 90%. Wow. Ada yang mendekati 60. Oke. Itu yang paling berat saya kira. Ada berapa titik, Pak, penyumbatannya? Katanya sih ada 3. Ada 3. Tapi waktu itu berdasarkan keputusan dokter yang dipasang ring? 2. Iya. Oke. Nah, kalau pada Bapak, faktor pemicu atau faktor penyebabnya apa nih, Pak? Tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau apa, Pak? Mungkin karena ngajar di tempat beda-beda dan makanan juga aneka ragam. Enak-enak ya, Pak ya? Ya termasuk enak-enak lah karena banyak fat artinya. Saya kira di situ. Oke. Waktu itu tensi ada di angka berapa, Pak? 140-an lebih malah. Oke, tensinya tinggi. Kolesterolnya ingat ada di angka berapa? Saya kira cukup tinggi itu. Oke. Bapak punya riwayat merokok sebelumnya? Perokok berat saya. Berapa Oke. tahun merokoknya, Pak? Sejak SD saya sudah merokok. Wow. SD? Iya betul. Berhenti merokok kapan, Pak? Berhenti merokok kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Taruhlah 60, berarti 50 tahun merokok. Ya. 90% hidupnya dipakai ngerokok, Pak. Iya betul. Nah, kalau kita merokok, proses oksidasi itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita mengalami oksidasi, maka walaupun waktu diperiksa kolesterol kita normal, kolesterol itu bisa rusak dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Jadi prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya Anda saat ini merokok, saya minta hentikan ya. Sekarang saya ingin Pak Poltak berbagi dengan kami secara jujur dan terbuka. Kesehatan Bapak bisa meningkat sejak menggunakan teknologi laser. Betul. Nah, pemirsa tentu penasaran, Pak. Manfaat apa yang Bapak terima dari penggunaan laser secara rutin? Tolong ceritakan, Pak. Manfaat pertama itu saya menjadi percaya diri. Percaya diri itu kan mesti ada landasannya, Pak. Yaitu karena teknologi laser itu. Maksud saya ketika Bapak merasakan percaya diri itu, apakah di tubuh Bapak memang ada perubahan secara signifikan? Betul. Nah, apa itu, Pak? Ada perubahan. Perubahan yang pertama itu saya rasakan secara menyeluruh itu nyaman. Tubuh nyaman. Iya, nyaman rasanya. Kalau dulu rasanya berat, mau apa-apa males gitu. Sekarang enggak. Nah, tapi kan kalau misalkan berbicara masalah kedokteran ya, Pak ya, Iya. harus ada hasil bukti pemeriksaan, Pak. Betul. Kalau dulu tensinya paling tinggi pernah mencapai 150-an, betul ya, Pak Betul. ya? Nah, kalau sekarang rata-rata sehari-hari ada di angka berapa, Pak? 120, 130. Mantap, Pak. Pertahankan. Iya. Bagaimana dengan kadar kolesterolnya, Pak? Sama, hampir sama kira-kira. Bagus ya, Pak ya? Normal. Normal. Nah, kalau Bapak cek lab atau cek kesehatan, itu kan biasa ada keluar tuh, Pak, rapor-rapornya. Ya. Kalau bermasalah kan dibintangin. Betul. Nah, sekarang masih ada bintang-bintangnya lagi Saya nggak, kira Pak? udah enggak. Malah saya kalau periksa lab itu suka diledekin. Bapak ini kok kayaknya nggak perlu periksa lab deh kalau mau gitu. Sampai diledekin begitu. Salah satu hal yang dialami oleh penderita kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, satu aja nih, itu adalah masalah penggumpalan darah, ada trombus. Nah, dengan bantuan teknologi laser ketika penggumpalan ini terurai, maka darah bisa menjalankan fungsinya dengan normal, yaitu mengantarkan gula ke organ target untuk kemudian dibakar jadi energi. Kemudian darah juga mengantarkan oksigen untuk proses pembakaran tersebut. Sehingga rasa segar itu bukan semata-mata segar cuman perasaan saja, tapi memang benar karena energinya naik. Ditambah ketika gula terpakai, artinya peluang terjadinya penyumbatan pembuluh darah turun, kadar gula darah turun. Kemudian yang kedua terjadi adalah ketika seorang menggunakan teknologi laser, teknologi ini membantu pembuluh darah memproduksi namanya oksida nitrit. Oksida nitrit ini selain membantu membuka pembuluh darah, juga di dalam sel tubuh kita, misalnya si oksida nitrit ini larut ikut peredaran darah masuk ke sel jantung. Di dalam sel jantung itu ada sekitar 5.000 sampai 8.000 organel yang namanya mitokondria yang bertugas untuk melakukan proses pembakaran gula darah. Dengan bantuan oksida nitrit, maka si mitokondria tadi akan berfungsi untuk membakar gula darah normal, dia berfungsi normal. Sehingga apa? Sehingga badannya merasa sehat dan bugar, dibawa jalan, dibawa beraktivitas itu enak dan nyaman. Itu sebabnya pemirsa, ketika seseorang menggunakan teknologi laser, perasaan sehat dan bugar itu bisa dirasakan. Selain faktor-faktor resiko yang tadi menimbulkan masalah akibat pengentalan darah, misalnya gula tinggi, kolesterol tinggi, itu bisa dikurangi. Nah, itu sebabnya saya minta Anda mulai sekarang berhenti menunda-nunda. Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita tubuh untuk hidup sehat, tapi tugas kita memeliharanya. Salah satu cara memeliharanya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Pakai teknologi lasernya sekarang juga.
Jangan nunggu sakit dulu baru pakai, kalau bisa untuk pencegahan. Jadi manfaat yang beliau rasakan adalah pertama tensinya turun ya Pak ya? Betul. Kolesterolnya menjadi terkendali, gula darah dan asam urat tetap stabil. Lebih jauh lagi, beliau memanfaatkan teknologi laser untuk pencegahan sekunder. Betul. Maksudnya apa? Mencegah terjadinya komplikasi berulang. Karena sinar laser ini dapat mengoptimalkan dinding dalam pembuluh darah dalam menghasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, zat nitric oxide atau zat NO ini akan ikut diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah dan tugasnya adalah meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang kaku ini dilebarkan kembali sehingga tensi menjadi lebih terkendali. Di waktu yang bersamaan, sinar laser ini juga digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Jadi bisa bayangin ya pemirsa, satu alat kesehatan menggabungkan dua ilmu kedokteran. Kedokteran barat bersama dengan kedokteran timur di waktu yang bersamaan. Penggunaannya, ya kalau kita lihat dari ilustrasi berikut, unit utamanya ada di pergelangan tangan sebelah kiri dan ada ekstensi yang menjadi satu kesatuan. Namanya adalah intranasal. Dimasukkan ke dalam rongga hidung untuk lebih memfokuskan pada area kepala. Manfaat lebih jauh lagi dapat mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah terjadinya demensia, lalu bisa membantu mengatasi berbagai gejala seperti sakit kepala, migrain, vertigo, maupun sinusitis. Pastinya kalau kita ya pengennya menua seperti Pak Poltak. Menua dengan sehat, aktif, dan produktif. Jadi pastikan Anda manfaatkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sekarang juga. Jadi buat pemirsa di rumah, setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Poltak, baru sebagian loh, saya yakin dan percaya Anda juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama dari teknologi laser yang digunakan secara rutin oleh beliau. Namanya adalah Acculaser atau dokter laser. Ini dua nama populer yang 10 tahun ini di Indonesia berkembang sebagai alat kesehatan yang digunakan dalam rangka pencegahan penyakit dan juga bisa membantu mengendalikan tentunya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Ini semua masalah yang menyertai sehari-hari kehidupan orang produktif. Ketika Anda menggunakan Acculaser atau dokter laser secara rutin, maka harapannya adalah Anda dan saya bisa tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ingat pemirsa, Acculaser dari Gogomall, inilah alat kesehatan yang 10 tahun lebih berkembang di Indonesia. Ini waktunya juga buat Anda untuk segera merasakan manfaatnya. Segera dapatkan, segera dipakai. Namun sebelum ke arah sana, Anda mau konsultasikan masalah kesehatan Anda kepada kami? Silakan. Ada nomor yang dimunculkan di layar kaca Anda. Hubungi sekarang atau di waktu terbaik Anda. Jangan keliru menekan tombol pada ponsel untuk menghubungi kami. Dan pastikan Anda hanya mendapatkan produk Acculaser dan dokter laser yang resmi dari Gogomall. Ingat pemirsa, Gogomall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi tolong waspada apabila ada promo-promo selintas tentang Acculaser, dokter laser yang mengatasnamakan Gogomall. Kalau mau merasa tenang, aman dan nyaman, datangin aja langsung Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Acculaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat.
Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda masih menyaksikan Go Healthy. Ini bicara fakta. Duduk terlalu lama gandakan risiko serangan jantung ulang. Bahaya banget ini Bang Paidon. Ya memang ada penelitiannya dari American Heart Association khususnya untuk orang yang sudah pernah kena serangan jantung, dia bisa terkena serangan jantung berulang ya apabila terlalu banyak duduk. Datanya adalah bahwa kalau orang duduk totalnya sehari lebih dari 14 jam, ya mungkin lebih dari 14 jam itu nggak yang duduk terus ya. Kalau duduk terus itu sekitar 8 jam ya, non-stop. Itu bisa memicu masalah yang meningkatkan risiko serangan jantung itu naik sampai 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Emangnya apa yang terjadi ketika seseorang duduk terus? Yang terjadi banyak. Pertama misalnya ketika orang duduk itu volume darah lebih banyak ngumpul di kaki. Sehingga apa? Aliran darah balik itu tidak menjadi tidak efisien. Kedua, ada satu kasus yang disebut dengan deep vein thrombosis. Ini memicu terjadinya trombosis atau penggumpalan darah yang bisa memicu penyumbatan pembuluh darah di berbagai organ dalam tubuh termasuk di jantung. Jadi prosesnya nggak tiba-tiba ya, tapi karena kebiasaannya itu panjang, jadi itu nanti dia bisa terjadi. Apakah hanya masalah jantung aja? Enggak. Orang juga bisa jadi punya masalah lain. Misalnya apa masalah ambeien juga bisa. Itu sebabnya kalau Anda memang punya kondisi di mana Anda duduk lama, mengajar misalnya atau pekerja kantor, peneliti, disarankan untuk setiap 2 jam itu Anda berdiri dan mulai menggerakkan tubuh Anda. Ya, supaya kita bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung atau serangan jantung berulang. Biasanya secara konvensional mengajar itu kan posisinya duduk ya Pak ya? Duduk berdiri jalan. Oh format itu yang Bapak pakai? Iya, duduk berdiri jalan. Ingat-ingat Pak, kalau lagi duduk, harus duduk itu berapa jam maksimal dalam kelas itu? Kalau di kelas tuh biasanya duduk paling kira-kira mungkin setengah jam, pas 1 jam paling lama, setengah jam lah duduknya. Jalannya yang banyak. Apalagi kita kan harus nulis. Ya. Jumpa dengan mahasiswa, ketemu, dialog langsung. Betul. Begitu. Berapa kali Bapak pakai teknologi laser dalam keseharian? 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore. Nah sore itu biasanya setelah pulang, mandi, suhu badan agak enak, begitu baru saya pakai itu biasanya. Sore hari sampai malam. Lalu pagi-pagi biasanya bangun tidur, setelah cuci tangan atau apa baru saya pakai. Dari cerita Bapak di awal pun tadi saya menangkap bahwa pagi-pagi menjelang siang, siang sampai sore, energi Bapak ada selalu. Ada selalu. Muncul saja. Betul. Kemudian yang malam itu Bapak punya kualitas istirahat juga semakin lelap dan pulas. Biasanya saya tidur itu kira-kira jam, ya paling lambat jam 10 lah gitu, sampai jam 11. Hebat. Ya tidurnya ya enak, bangun sekitar 5:30. Biasanya jam 5, 5:30 gitulah sudah bangun saya. Bapak rasakan kualitas tidurnya semakin membaik sejak pakai laser, Pak? Saya kira iya. Karena itu saya tadi intinya adalah nyaman. Saya bilang saya hidupnya kok nyaman aja, saya nggak merasa apa-apa, semua oke. Kayaknya saya paling kaya rasanya begitu. Oh iya, nyaman. Jelas. Satu lagi Pak, sebenarnya tadi Mbak Preti sempat singgung itu Pak mengenai teknologi laser. Ada ekstensinya namanya intranasal. Iya betul. Saya itu baru tahu, istri saya bilang ini ada untuk hidung. Iya ada, tapi saya lupa katanya, baru dia pakai. Saya kepengen pakai itu sebenarnya. Setelah dari sini saya akan pakai itu. Jadi istri Bapak juga pakai teknologi laser? Iya betul. Bersamaan dengan Bapak? Betul. Atau bergantian ya? Dulu waktu 1 bergantian, sekarang sudah 2 kan. Masing-masing? Masing-masing. Wow. Kalau pada istri Bapak, ada sesuatu yang berubah Pak sejak menggunakan laser itu? Ada. Kesehatannya? Tidurnya lebih ini, olahraganya makin gesit begitu. Saya dengar istri Bapak itu seorang pelari maraton. Bukan hanya maraton, bicycle, sepeda. Umurnya berapa? Ya 60 lebih.
Mendekati 65. Wow. Dan masih pakai laser sehari-hari. Betul. Menyertai produktivitasnya, latihan-latihannya. Betul. Jadi ya produktivitasnya tinggi begitu. Anda sudah mendapatkan penjelasan manfaat dari teknologi laser. Anda sudah melihat orang yang telah mengenakannya dan mendapatkan manfaatnya. Artinya apa? Artinya ini waktunya untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Dan untuk Anda yang sudah punya tapi mungkin lupa digunakan, ayo berhenti menunda-nunda pakai teknologi lasernya. Saya mengingatkan, kita semua pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti, tapi kalau bisa jangan terlalu cepat-cepat ya. Kalau bisa bahasanya adalah mati muda di usia tua. Umur KTP boleh tambah, umur fisik tetap muda. Salam sehat buat Anda. Pada dasarnya pemirsa, teknologi laser ini bisa digunakan sebagai bentuk pengobatan. Jadi misalkan Anda sedang mengikuti anjuran dokter dalam mengonsumsi obat tensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi maupun asam urat tinggi, Anda bisa manfaatkan teknologi laser bersamaan dengan obat-obatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu bisa juga digunakan dalam proses pemulihan, khususnya untuk Anda yang pernah mengalami komplikasi seperti Pak Poltak ya, pernah mengalami serangan jantung, atau mungkin Anda pernah mengalami serangan stroke maupun penurunan fungsi ginjal. Manfaatkan teknologi laser untuk mencegah terjadinya komplikasi berulang. Dan yang terakhir, yang terbaik adalah sebagai bentuk pencegahan. Setuju ya Pak Poltak ya? Ya. Kalau bisa kita pakai sebelum ada sumbatan pembuluh darah pemirsa. Karena penggunaan secara rutin ini dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sehingga kerja organ vital kita dapat terjaga dengan baik. Digunakan secara rutin sehari 2 kali. Di pergelangan tangan sebelah kiri ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Dan ada teknologi yang bekerja sama, yaitu teknologi NMES. Jadi dipakai ya, tujuannya adalah agar meningkatkan volume darah yang tadinya menumpuk di area kaki kembali ke jantung. Jadi jantungnya bisa bekerja dengan lebih sehat. Selain itu, teknologi NMES juga dapat membantu proses pemulihan stroke. Tapi tetap, balik lagi, akan lebih baik digunakan pada tahap pencegahan. Oleh sebab itu, untuk pemirsa yang masih muda-muda, yuk kita cegah penyakit kronis agar bisa menua dengan sehat, aktif, dan produktif. Gak mau kalah saya Pak sama Bu Florencia. Saya yakin pemirsa juga sama. Manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Pak Poltak dulu pernah mengalami serangan jantung dan itu disebabkan karena ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Betul. Masalahnya adalah kolesterol tinggi dan hipertensi. Dulu tensinya berapa Pak sebelum pakai laser? Ya termasuk tinggi lah menurut saya itu. Di atas 150 Pak ya? Betul. Betul ya? Betul. Namun sejak menggunakan teknologi laser, berapa rata-rata tensi Bapak sekarang? Paling kalau saya capek itu ya 130. Bagus sekali. 74 tahun dengan 130/80. Tepuk tangan yang meriah. Bagus. Itu satu pemirsa. Kemudian dulu kolesterolnya juga sempat tinggi. Dan itu salah satu pemicu penyumbatan pembuluh darah di jantung. Sekarang berapa kira-kira angka kolesterolnya Pak? Saya betul di bawah 200. Tepuk tangan yang meriah untuk betul. Sekarang kalau lagi ngajar atau beraktivitas, apa yang Bapak rasakan sejak pakai laser? Nyaman dan percaya diri. Nggak ada hambatan kegiatan Pak? Tidak ada hambatan. Terakhir, jalan. Bagaimana kualitas tidur Bapak dulu dibandingkan dengan sekarang setelah pakai laser? Sekarang kelihatannya lebih berkualitas. Kalau dalam waktu sedikit agak lebih lama daripada yang lalu. Wow, nyaman ya Pak? Nyaman. Ya. Terima kasih ya Pak Poltak untuk sama-sama. waktunya, untuk segala yang Bapak bagi tadi. Terima kasih praktisi kesehatan, Bang Paidon dan Mbak Preti untuk apa yang telah dibagikan. Patut diingat bahwa produk AccuLaser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat dan juga bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. GoGo Mall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. GoGo Mall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan GoGo Mall juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap GoGo Mall. Jadi perlu diingat berkali-kali, tolong pemirsa waspada. Kalau ada promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall, perlu dicek ulang kebenarannya. Dan saya ingatkan kembali, GoGo Mall tidak membuka cabang di tempat lain. Supaya Anda tenang, silakan datangi cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia memang tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang tentu dapat kita rencanakan.
Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak setiap hari dimulai dari hari ini. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat cukup, dan juga gunakan dokter laser atau AccuLaser. Konsultasikan segera masalah kesehatan Anda kepada kami lewat nomor yang kami munculkan di layar kaca Anda. Karena ada solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Asam urat saya tinggi, kolesterol juga tinggi, jantungnya ada pembengkakan, sehingga tensi juga tinggi, asam urat. Oh, bisa pernah pakai tongkat saya. Karena emang sakit ya. Kolesterol tuh berat di pundak belakang, kepala belakang, pundak belakang. Setelah pakai alat kesehatan ini, alhamdulillah udah semua yang saya rasakan yang jelek-jelek itu udah berubah. Kolesterol di bawah 200 sekarang. Asam urat sekarang udah di bawah 6. Tensi 125/85. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.